Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya apa yang akan terjadi di kisah cinta ya untuk zodiak Gemini di minggu keempat April 2025. Oke, buat para Gemini langsung aja ya, mari kita coba tarik dulu energi yang kamu di sini. Kita lihat gimana sih kisah cintamu di minggu keempat April 2025 Gemini ya. Sekali lagi 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal readingnya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu gitu ya tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang kamu miliki. Oke, kalau kita langsung aja Gemini, gimana kisah cintamu di minggu keempat ini? Aku lihat sih sepertinya ada seseorang yang ketergantungan ya secara hati dan perasaannya ke kamu di sini. Kayak takut ditinggalin sama kamu, tapi juga ada trust issue lainnya gitu. Dan ada juga di sini Gemini itu kalau aku lihat seperti kayak akan kayak akan terjadi perubahan ya di kisah cintamu di minggu keempat ini. Karena ada perubahan yang terjadi, kamu seperti akan beradaptasi sama suatu keadaan yang terbarukan, dan ini berkaitan dengan proses healing juga seperti itu ya. Dan yang ketiga Gemini lainnya juga kalau kayak ada juga yang akan mengalami di sini yang namanya nih unconditional love ya. Wow ya, menerima dan memberi perhatian, rasa sayang, rasa cinta. Beberapa bahkan ada yang jatuh cinta di minggu keempat Gemini ini seperti itu ya. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Gemini di minggu keempat ini seperti apa sih. Langsung aja teman-teman ya. Situasi dan kondisi percintaan di Gemini di minggu keempat, kalau aku lihat sih ada yang takut melakukan kesalahan di sini ya. Ada beberapa dari Gemini ini yang benar-benar kayak trust issue ya, atau seseorang yang trust issue sama kamu juga bisa, karena kan energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa di sini. Aku lihat ada yang takut untuk melakukan kesalahan. Apakah takut salah pilih pasangan, takut membangun suatu hubungan kak, takutnya ke depannya nggak jelas kak, takutnya ke depannya bukan bahagia malah disakiti kak gitu ya. Atau bisa jadi ada yang takut mengulang kesalahan yang sama atau kegagalan yang sama, jadi takut buat memulai hubungan kembali, itu juga ada ya, sehingga kayak kurang gitu ya, kurang rasa percaya terhadap cinta kayak gitu. Jadi mungkin, atau juga takut dalam menentukan pilihan bagi yang single, jadi masih nanti dulu soal cari jodoh dan pasangan gitu ya. Lalu yang kedua di sini ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi kamu ini? Mungkin kalau memang belum siap dalam hal apapun itu yang berkaitan dengan masalah jodoh, pasangan, percintaan, apapun itu, dan jangan paksakan dirimu. Yang bisa kamu lakukan adalah jaga hatimu di sini ya. Kalau memang belum siap, sambil mempersiapkan diri, jaga dulu hatimu ya, jangan main-main juga kalau belum siap gitu ya. Terus juga di sini yang bisa kamu lakukan adalah untuk mungkin selalu seharusnya tahu arah ke depan mau seperti apa, meskipun belum tahu dengan siapa orangnya, untuk kamu bisa bahagia gitu. Yang penting arahnya tahu aja, aku ke depannya mau punya hubungan yang seperti ini, yang kondisinya kayak gini, yang kehidupannya seperti ini nantinya bahagianya gitu ya, setidaknya punya bayangan ya. Dan yang ketiga, apa yang jangan kamu lakukan di kisah cintamu di minggu keempat? Aku lihat sih yang jangan dilakukan oleh Gemini ya, mungkin janganlah kamu overthinking ya, itu yang paling utama sih. Jangan overthinking, jangan ragu-ragu ya, terutama dalam pengambilan keputusan. Karena salah dalam mengambil keputusan, hidup kamu juga bisa merana, apalagi jika salah pilih seseorang dalam kehidupanmu ya. Dan yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu keempat ini? Pelajarannya buat Gemini di sini, belajarlah kamu untuk jauh lebih percaya diri jika menyangkut soal percintaan. Karena kalau kamu nggak percaya diri, kamu akan meragu sampai kapanpun itu dengan siapapun kamu berhubungan. Ya, dalam kisah cintamu kapan kamu akan bahagia? Kalau nggak ada pede-pedenya gitu ya. Pede aja, yakin aja ya, selama orang yang dipilih tepat ya. Dan yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintamu di minggu keempat ini. Aku lihat hasilnya, beberapa dari Gemini mungkin akan sangat percaya diri ya. Jadi ada hasilnya ternyata ya. Akan jauh lebih percaya diri, lebih semangat, lebih terlihat menarik juga bagi lawan jenis, terutama apalagi yang single tuh ya. Kalau yang couple di sini lebih percaya diri,
buat kisah cinta ke depannya, sorry belibet ya, pasti akan jauh lebih baik jika sudah punya rencana yang matang dan pasti gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, nah ini yang bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu keempat. Untuk kisah cinta ada apa aja? Tentunya kamu bisa terkoneksi dengan kedua belah zodiak ya. Tapi yang paling kuat di sini energinya ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Sesama Gemini juga bisa berarti ya. Selanjutnya inisial nama yang bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu keempat untuk kisah cinta ya. Kita langsung aja buka. Sorry. Yang pertama, kamu bisa terkoneksi dengan inisial K, lalu ada Z, lalu ada A, ada J juga, dan Y. Ulangi sekali lagi ya, ada K, Z, A, J, dan Y. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Gemini.